Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Indonesia mendapatkan penyinaran matahari yang sangat tinggi. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, sehingga Indonesia mempunyai intensitas curah hujan yang tinggi. Iklim tropis atau suhu hangat tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan sejuta hasil bumi yang melimpah ruah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar, yang wilayah lautannya 3 kali lebih luas daripada wilayah daratannya. Bersama Miss Rabi, kita akan bahas tentang keadaan muka bumi dan aktivitas penduduk di Indonesia. Oke. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah merupakan hamparan luas tanah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 mdpl. Aktivitas penduduk yang dominan adalah aktivitas pemukiman dan pertanian. Mengapa sih terjadi aktivitas pertanian dan pemukiman di daerah dataran rendah? Karena banyaknya lahan subur di Indonesia. Yang kedua, ada bukit atau perbukitan. Bukit merupakan bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah di sekelilingnya, dengan ketinggian kurang lebih dari 600 mdpl. Bukit tidak tampak curam seperti gunung. Aktivitas pemukiman penduduk tidak seperti di dataran rendah loh. Penduduk biasanya memanfaatkan lahan datar yang luasnya terbatas di antara perbukitan. Aktivitas pertanian umumnya pertanian lahan kering yang pasokan airnya terbatas dan hanya mengandalkan air hujan. Selanjutnya yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah salah satu bentuk muka bumi yang merupakan daerah datar dengan tinggi lebih dari 400 mdpl. Nah, sebagian penduduknya menanam padi dan beberapa jenis sayuran. Dan yang terakhir atau yang keempat ada gunung dan pegunungan. Gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan daerah sekelilingnya. Bagian yang menjulang dalam bentuk puncak gunung yang ketinggiannya 600 atau lebih mdpl. Pegunungan merupakan bagian dari daratan yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung. Aktivitas di daerah pemukiman sulit dilakukan secara luas, hanya pada bagian tertentu saja yang relatif datar. Nah, pariwisata merupakan aktivitas yang paling penting di daerah pegunungan karena udaranya sejuk. Di bagian yang terakhir, Miss Abi akan jelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia sangat bervariasi dan beraneka ragam. Nah, persebarannya itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada asiatis, yang kedua ada peralihan, dan yang ketiga ada australiatis. Nah, kita bahas satu persatu yuk. Fauna asiatis memiliki kemiripan dengan negara-negara yang terletak di benua Asia. Beberapa hewan bertipe asiatis yang hanya dapat ditemui di Indonesia, contohnya adalah orangutan. Habitat fauna asiatis terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-cirinya adalah hewannya tidak memiliki kantung, ditemui banyak jenis kera, mamalia dengan tubuh cukup besar, ditemukan berbagai jenis reptil, sedikit jenis burung berwarna cerah, berbadan kecil dan bersuara merdu, dan banyak jenis ikan tawar. Contohnya ada banteng Jawa dan Kalimantan, ada gajah Sumatera, ada juga badak bercula 1 dan 2, dan lain-lain. Dibaca ya. Selanjutnya ada fauna peralihan. Fauna peralihan merupakan fauna endemik Indonesia atau hewan asli Indonesia. Habitatnya terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Hanya terpusat dalam satu wilayah dan tidak tersebar di bagian lain. Dan ciri-cirinya adalah memiliki ciri fisik campuran antara tipe asiatis dan australiatis. Kedua bersifat endemis, hanya terdapat di satu wilayah saja. Dan terakhir adalah banyak dan terancam punah dan sangat langka. Dan untuk contoh hewannya ada babi rusa, komodo, monyet hitam, dan kura-kura leher ular. Dan yang terakhir ada fauna australiatis. Fauna-fauna ini adalah mirip dengan fauna yang terdapat ditemukan di benua Australia. Habitatnya ada di Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri-cirinya, mamalianya bertubuh relatif kecil, terus banyak jenis burung dengan warna cerah dan corak beragam,
terus juga ada tidak ditemukannya kera di hutannya, terus banyak hewan berkantung, terus juga sedikit jenis ikan air tawar, dan yang terakhir banyak hewan yang bertanduk. Contoh hewannya, ada burung kakatua putih, ada kanguru pohon, ada burung cendrawasih, dan burung mandar genda. Yipi, cukup sekian pembelajaran hari ini. Pokoknya rajin terus belajar dan perbanyak lagi literasi tentang materi hari ini. Jaga kesehatan selalu. Mr. B pamit ya. See you on the next video. Bye bye.